عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Siyadatul habaib al-fudala, Siyadatul ulama asy-syurafa, segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan apa saja yang mereka keluarkan, baik tenaga, pikiran maupun materi, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang sangat teramat istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah telah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita berada di satu pertemuan, di satu majlis, di satu perkumpulan yang insya Allah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh dan salehah. Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat malam hari ini begitu banyak para habaib, para alimul ulama yang akan memberikan mutiara-mutiara ilmu, yang akan memberikan mau'izah hasanah. Oleh sebab itu barangkali saya akan singkat dan insyaallah saya tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan kesempatan kepada para alim ulama yang akan menyampaikan mutiara-mutiara ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit yang akan saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan insyaallah akan menghantarkan kita semua kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kalau kita melihat fenomena terakhir pada zaman sekarang ini, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya ulama yang menyuarakan kebenaran, ulama
yang menyampaikan kebenaran, mereka tidak akan pernah bisa duduk dengan ulama-ulama yang menyuarakan kebatilan, saudara. Ulama yang hak, mereka tidak akan bisa bersanding, mereka tidak bisa akan duduk bersama dengan ulama-ulama yang batil. Kenapa, Habib? Karena yang namanya hak dan batil selalu bertengkar kepada Allah. Hak yang batil selalu ribut. Hak yang batil selalu jatuh menjatuhkan, sehingga tidak ada kata bersama antara yang hak dan yang batil. Makanya kalau kita lihat sekarang fenomena terakhir, para ulama-ulama kita yang menyuarakan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran, itu tidak bisa duduk bersama dengan mereka-mereka yang menyuarakan kebatilan. Karena yang namanya kebatilan adalah sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melihat beberapa berita, baik itu di Facebook, di televisi, dan lain sebagainya, atau di media-media yang lain. Bagaimana sekarang ulama dengan ulama, habaib dengan habaib. Habib sama Habib ribut, benar tak? Habib sama Habib ribut. Bagaimana Habib cara menyikapi? Lihat saja, mana Habib yang membela kebenaran, mana Habib yang membela kebatilan. Begitu juga kalau kita melihat kiai dengan kiai, ajengan dengan ajengan, mereka ribut. Lihat saja siapa yang membela kebenaran dan siapa yang membela kebatilan. Karena pada hakikatnya, manakala kita melihat sebuah kebenaran, maka wajib kita semua untuk membela kebenaran, saudara. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang benar, maka kita wajib untuk menyuarakan kebenaran. Dan kita tidak boleh tunduk dan patuh dengan yang namanya kebatilan. Kalau kita melihat ada kiai yang hak, maaf, kiai yang hak, kemudian melawan habaib yang batil, kira-kira yang dibela yang mana nih? Kiai yang hak apa habaib yang batil? Kiai yang hak. Jadi kalau kita lihat ada seorang kiai, seorang ajengan menyuarakan kebenaran, kemudian ada maaf, ada habaib yang menyuarakan kebatilan, maka kita tidak boleh. Yang kita pilih adalah kiai yang hak. Begitu juga sebaliknya, manakala kita melihat seorang habaib yang menyuarakan kebenaran, habaib yang hak, kemudian ada kiai yang batil, mana yang dibela? Habaib yang hak. Sebab yang dibela ini bukan habib atau kiai, tapi yang dibela adalah kebenaran. Pahamkan kita, Bu? Jadi yang dibela adalah kebenaran. Terserah dari mana sumbernya. Kalau habaib yang hak, wajib kita bela. Kalau ada habaib yang salah, nggak boleh kita bela, saudara. Manakala kita melihat seorang kiai, seorang ajengan yang menyuarakan kebenaran, yang membela kebenaran, wajib untuk dibela, saudara. Jadi intinya adalah membela kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu yang datang dari Allah, ibadah Allah. Siapapun orangnya yang membela kebenaran, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ajengan, mau dia ulama, selama mereka tegas, selama mereka menyuarakan kebenaran, wajib dibela. Karena kita tidak mungkin bisa mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi kalau kita tidak berada di barisan ulama-ulama ahlul haq, ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran. Sebab yang namanya kebenaran dan kebatilan itu dari mulai dulu ribut. Dari mulai dulu, Bu.
Yang namanya hak dan batil itu selalu berperang, selalu saling menjatuhkan. Emang dari sananya seperti itu. Jadi hak dan batil itu tidak bisa duduk bersama. Dari mulai penciptaan manusia di muka bumi, yang namanya hak dan batil selalu bertempur, selalu berperang, dan tidak bisa duduk bersama. Baik, lihat sejarah Nabi Allah Adam yang punya anak Qabil dan Habil. Habil menegakkan kebenaran, Qabil menegakkan kebatilan. Dari mulai zaman Nabi Allah Adam, dari zaman Nabi Allah Adam, yang namanya batil dan hak selalu bertempur, saudara. Yang namanya batil dan hak selalu berperang. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa itu, Habib? Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, kata Allah. Telah datang kebenaran, telah datang kebenaran. Yang namanya kebenaran pasti Allah berikan kemenangan, dan yang namanya kebatilan Allah pasti berikan kehancuran. Betul? Betul? Nggak ada ceritanya yang hak kalah, nggak ada, Bu. Yang namanya hak pasti Allah berikan kemenangan, yang hak pasti Allah berikan keberhasilan, karena ini adalah merupakan janji Allah. Allah yang mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan akan musnah, ibadah Allah. Masya Allah. Cuman ada hal yang perlu saya sampaikan, ibadah Allah. Kebenaran ini betul akan diberikan kemenangan oleh Allah, tapi dengan catatan. Apa itu, Beb? Kebenaran itu harus diperjuangkan, ibadah Allah. Yang namanya kebenaran itu harus disuarakan. Nggak bisa kita nganggap kebenaran, kemudian kita sembunyi daripada kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, omong kosong. Manakala kebenaran itu tidak disampaikan, manakala kebenaran itu tidak disuarakan, maka kebenaran akan bisa dikalahkan oleh kebatilan, saudara. Masya Allah. Jadi yang namanya kebenaran itu harus disuarakan. Yang namanya kebenaran itu harus dijelaskan. Nah, kalau sudah kebenaran dijelaskan, kalau kebenaran diutarakan, maka janji Allah datang yang benar, hancurlah yang namanya batil. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada ibu bapak sekalian, karena pada zaman akhir zaman seperti ini banyak ulama-ulama yang membela kebatilan, betul? Ulama-ulama yang berada di barisan orang-orang batil, betul? Yang penting dia mendapatkan keuntungan dunia, betul? Yang dia cari hanya popularitas, yang dia cari hanya kedudukan, yang dia cari hanya fulus. Tahu fulus sudah, Bu? Tahu fulus sudah? Ini ulama zaman sekarang banyak begitu. Nah, manakala kita melihat ada ulama-ulama yang begitu, siapapun orangnya, mau guru kita, mau masyayikh kita, mau ustadz kita, manakala ulama tersebut membela kebatilan, wajib untuk dijawab, saudara. Masya Allah. Nggak boleh kita biarkan. Sebab yang kita bela adalah kebenaran. Yang namanya kebatilan wajib untuk dihancurkan, saudara. Yang namanya kebatilan wajib untuk dilawan, saudara. Mau siapapun pelakunya, mau ulama, mau habib, mau kiai, mau ajangan, manakala dia berada di barisan batil, wajib untuk kita perangi, saudara. Jadi menyuarakan kebenaran ini adalah kewajiban. Makanya saya minta ibu bapak sekalian, beradalah kalian di barisan orang-orang benar. Di barisan orang-orang benar. Manakala kita mendapatkan seorang guru, seorang habaib yang menyuarakan kebenaran, kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak punya keberanian, minimal kita berada di belakang mereka, saudara. Betul? Betul. Jadi kalau kita lihat habaib atau ulama atau kiai, mereka orang-orang yang istiqomah, yang menegakkan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, ibu bapak tidak sanggup seperti mereka, minimal ibu bapak sekalian berada di barisan mereka.
sokong mereka, dukung mereka, doakan mereka, angkat kita punya tangan. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang menyuarakan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bagian daripada perjuangan. Adik-adik, kira-kira sampai di sini paham, Bu? Nah, jadi kita jangan pernah berpindah dari kebenaran, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini berada di barisan mana? Kita ini berada di barisan yang mana? Itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita di dunia, kita berada di barisan ulama-ulama yang benar-benar istiqomah, habaib yang benar-benar istiqomah. Walaupun kita tidak mampu menyuarakan kebenaran, tapi kalau kita dukung mereka, doakan mereka, maka insya Allah nanti di akhirat kita bersama ulama-ulama yang istiqomah. Sekali lagi, jangan pernah menjaga perasaan manusia, ibadah Allah. Paham ya? Jangan pernah menjaga perasaan manusia. Jagalah apa yang datang dari Allah. Apa yang Allah katakan sebuah kebenaran, maka jalankan itu adalah sebuah kebenaran. Enggak usah takut dimusuhin, enggak usah takut dibenci. Yang penting kita berada di barisan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bu, biasa orang kalau menyuarakan kebenaran itu banyak musuhnya, Bu. Benar gak? Orang kalau menyuarakan kebenaran itu banyak musuhnya. Bahkan musuh ulama juga ulama. Jadi jangan kaget kalau ada Habib dimusuh Habib, nggak usah kaget. Kalau ada ulama dimusuh dengan ulama. Bu, kalau kita lihat di pasar, orang paling nggak suka kalau ibu jualan tahu, di sampingnya juga jualan tahu, benar nggak? Ada orang jualan combro, paling nggak suka kalau sampingnya juga jualan combro. Tapi kalau sampingnya jualan emas, kita tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena beda item, beda penjualan. Nah kalau ulama dengan ulama, makanya para ulama mengatakan bahwasanya penyakit ulama itu ada satu, Bu. Apa penyakitnya? Hasud. Jadi ulama juga punya penyakit, Bu. Betul? Ulama juga punya penyakit. Kalau orang kaya penyakitnya bakhil. Benar? Kalau orang bisnismen, bisnis pedagang, itu penyakitnya adalah khianat. Ulama itu penyakitnya hasud. Makanya banyak sekarang kita lihat ulama dengan ulama ribut, Habib dengan Habib ribut. Ibu mau usah bingung, lihat mana Habib yang benar, mana Habib yang salah, mana kiai yang benar, mana kiai yang salah. Yang benar wajib untuk kita taati, yang benar wajib untuk kita bela, saudara. Insya Allah. Ini perlu saya jelaskan supaya kita tidak tertipu dengan keadaan. Ya, sekarang sudah banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat kita antara ulama dengan ulama sengaja dibenturkan seperti ini, saudara. Ya, ulama-ulama seperti ini dibenturkan, habaib dengan habaib dibenturkan, sehingga kita diajarkan untuk membenci para ulama. Enggak, kita akan memuliakan ulama, betul. Kita akan mengagungkan ulama, betul. Tapi dengan syarat bahwa ulama tersebut berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah fanatik. Kita nggak usah fanatik, Bu. Kalau kita melihat guru kita, ulama kita, manakala dia berjalan di luar aturan Allah, berjalan tidak istiqomah, maupun dia guru kita, jangankan guru kita, kita punya ayah, kita punya bapak, manakala dia tidak istiqomah, tidak berjalan di jalannya Allah, wajib untuk kita tidak taat dengan mereka, ibadah Allah. Jangan mentang-mentang guru kita tutup mata. Kita ini kadang-kadang kalau sudah guru kita melakukan kesalahan, bener baik semuanya. Kenapa? Itu teh guru saya, Habib. Guru kalian bukan malaikat, guru kalian bukan nabi, guru kalian bukan seorang rasul. Guru kalian adalah seorang manusia biasa. Yang namanya manusia bisa terpeleset. Betul? Betul. Ibu gurunya siapa? Manusia atau rasul? Manusia atau malaikat? Kalau manusia bisa salah ke, Bu? Bisa salah ke, Bu? Walaupun surbannya sekian, surbannya teh
Benar enggak? Benar enggak? Sorbannya segede, nggak ada urusan. Manakala dia salah, kita sebagai santrinya, sebagai pengikutnya, sebagai pecintanya, nggak ada urusan. Jangan pernah ikuti seorang ulama yang sesat, jangan pernah ikuti seorang ulama yang tidak benar, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Habib, nanti kalau melawan ulama, melawan ajaran kualat, pret. Nanti ya, dikit-dikit kualat. Nanti kualat. Kalau ibu punya guru, saya juga punya guru. Selama guru saya berjalan di jalannya Allah, guru itu ngajari murid untuk sampai kepada Allah. Guru itu ngajari murid supaya istiqomah dan sampai kepada Allah. Itu tugas guru. Mengajari murid supaya dekat sama Allah, supaya takut sama Allah, supaya menjalankan ibadah kepada Allah. Itu tugas guru. Tapi manakala tugas tersebut dia tidak jalankan, justru menjauhkan kita kepada Allah, maka guru seperti itu tidak wajib untuk kita ikuti, saudara. Masya Allah. Jadi nggak ada itu bahasa kualat ayat, ibu. Benar nggak? Kita kadang-kadang sama kiai, sama ajengan, sama kiai, sama ulama. Takut Habib kalau ngebantah, takut Habib nanti ketulak. Nggak ada itu bahasa ketulak. Kita lebih setia kepada Allah, setia kepada Nabi, daripada setia kepada ulama yang jalannya melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aneh-aneh ulama kita, Bu. Saya mengatakan demikian ini karena ulama sekarang kita suka aneh-aneh. Benar nggak? Statementnya macam-macam, ulama yang begitu teh. Benar nggak? Nah itu nggak boleh kita ikuti, nggak boleh. Kita ini jangan cinta buta kita untuk Habibina Muhammad. Al-hubbu a'ma, cinta buta betul, tapi cinta buta kami untuk Habibina Muhammad. Yang namanya manusia hari ini bisa baik, belum tentu besok bisa jadi baik, saudara. Hari ini dia lurus, besok belum tentu dia lurus. Berapa banyak ulama-ulama kita yang dahulu berjalan di garis yang benar, menyuarakan kebenaran. Begitu dapat fulus goyang, saudara. Benar nggak? Benar nggak? Begitu diiming-imingin Fortuner beda, saudara. Benar nggak? Begitu diiming-imingin mobil beda, benar nggak? Itulah manusia. Selama kita ngikutin dia, kalau dia benar ikutin. Selama dia istiqomah ikutin. Tapi manakala sudah mulai melenceng, sudah mulai menjual agama dengan dunia, menjual agama dengan pangkat dan kedudukan, maka pada saat itu kalian tidak boleh lagi mengikuti ulama-ulama yang demikian, saudara. Kita ini kadang-kadang tersihir dengan ulama-ulama yang sok santun. Paham tak? Sok santun. Tahu sok santun, Bu? Ngomongnya dalam lembut. Yang model begitu teh kena sihir kita. Benar nggak? Kita ini kalau didengarkan ulama yang santun, ibu-ibu diayun, Pak, ini ulama teh enak. Ulama teh bukan ukuran santun dan kenceng, bukan itu. Ukurannya yang disampaikan benar apa tidak, itu loh ukurannya. Betul nggak? Kalau mau santun-santunan deh ikut dangdutan. Benar? Kalau mau santun-santunan ikut jaipongan. Ini bukan masalah santun atau tidak santun. Banyak ulama-ulama kita yang santun tapi istiqomah, santun tapi menyuarakan kebenaran, santun tapi tetap berada di jalannya Allah. Silakan kita ikutin. Tapi kalau bahayanya teh santun-santunan teh halus. Kita kadang-kadang teh kesehir sama ulama-ulama yang begitu. Makanya sering saya katakan ulama sekarang teh yang diperbaiki cuma casingnya aja. Tahu casingnya, Bu? HP-nya HP Jepang, HP-nya HP Cina. Benar gak? HP-nya HP Cina, casingnya dibagusin. Saya tidak menyalahkan ulama ke sorban bagus karena sorban adalah sunnah. Betul? Ulama pakai gamis bagus karena gamis adalah sunnah. Tapi manakala sorban tersebut tidak dijadikan sesuatu yang menjadi panutan kepada Habibina Muhammad, malah pakaian tersebut adalah pakaian yang melarang dirinya, saudara. Nabi yang mengatakan, nanti kalian akan melihat ada ulama-ulama yang mengatakan dirinya ulama. Mereka pakai sorban, mereka pakai gamis, mereka pakai pakaian-pakaianku. Tapi justru mereka adalah ulama-ulama yang mengkhianati agamanya Nabi Muhammad. Jadi kita jangan tertipu dengan ulama-ulama yang udah begitu. Lihat bagaimana ucapannya. Jangan kalau lihat ada ulama kencang suaranya, hati-hati, itu keras hati. Penyampaian itu beda, nggak apa-apa.
penyampaian yang lugas, yang keras, yang jelas boleh. Yang jelas yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Jadi jangan tersipu, jangan tersihir dengan ulama-ulama zaman sekarang. Maaf, santun-santunan. Kenapa? Tujuannya supaya tidak kehilangan jamaah, saudara. Betul. Ulama tadi apa? Jamaah tadi ayun-ayun supaya dapat jamaah. Ujung-ujungnya supaya dapat fulus. Benar gak? Takut ditinggal sama jamaah, Bu. Benar gak? Kalau ditinggal jamaah kayak amplop. Benar gak? Sehingga nggak berani menyuarakan kebenaran. Maaf, Habib masa butuhin. Jamaah mau cinta silakan, mau tidak cinta silakan. Yang penting kebenaran tetap saya akan sampaikan, saudara. Masya Allah. Takut sama jamaah ye. Takut nggak dapat undangan. Jamaah tadi ayun-ayun, jamaah tadi nggak ada. Begitu kita melihat kemaksiatan, maaf. Kalau saya melihat ada seorang ibu buka jilbab, nggak ada urusan, pasti saya tegur, saudara. Pasti saya tegur. Kamu mau terima silakan, tidak terima silakan, karena itu adalah perintah Allah. Betul. Saya nggak ada urusan mau diundang lagi mau nggak, masa bodoh tinggal. Repot amat sama undangan, benar gak, Bu? Benar gak? Nggak ada urusan sama yang begitu teh. Cari ulama-ulama yang istiqomah. Sebab di masyarakat kita ini otak kita udah di mindset, ya, otak kita udah diprogram. Kita ini lebih suka, lebih senang kepada ulama-ulama yang lemah lembut, ulama-ulama yang bahasanya teh indah. Kita teh senang di ayun-ayun, habis itu dijuplosin ke neraka. Benar dah. Kadang-kadang kita ini kalau fanatik sama kiai, fanatik sama ulama, Habib, guru saya teh luar biasa, wali Habib, wali kopret. Benar gak? Sekarang banyak kiai-kiai ngaku wali, banyak gak? Ulama-ulama jadi wali ngaku, banyak gak? Tadi malam saya bertemu sama Nabi Muhammad. Di mana ketemunya? Gampang amat nyebut-nyebut sama Nabi Muhammad. Saya banyak melihat para kiai, para ulama cerita tentang mimpi kepada Nabi Muhammad, bertemu sama Nabi Muhammad. Siapa kalian? Jangan kalian perdagangkan nama suci Nabi Muhammad, saudara. Jangan kalian jual nama suci Nabi Muhammad karena kepentingan urusan dunia. Siapa kalian? Masya Allah. Saya ngomong begini kan, ini perintah dari Nabi Muhammad. Siapa kalian? Siapa Anda mendapatkan satu kemuliaan yang begitu agung? Kalau toh benar kemuliaan itu dapat, nggak pantas itu dikeluarkan ibadah Allah. Betul. Jadi ujung-ujungnya satu, ketakutan kehilangan jamaah. Kalau jamaahnya bubar, dapurnya nggak nyala. Benar gak? Kita lihat sekarang pesantren, Masya Allah, sumbangan dari jamaah, bangun pesantren, bangun ini, takut kehilangan jamaah, sehingga jamaahnya diayun-ayun. Silakan ngaji, boleh, tapi ulama yang istiqomah, ulama yang benar-benar menyuarakan kebenaran, karena ulama tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Makanya, Bu, hati-hati, jangan fanatik sama guru, Bu, jangan fanatik sama ulama, jangan fanatik. Kalau mau fanatik buat kepada Habibina Muhammad. Kalian mau fanatik buat Nabi Muhammad. Kalian mau bela ajar Nabi Muhammad. Kalian mau berjuang, kalian mau jadi apa saja, cerminannya adalah Habibina Muhammad. Manakala kalian berjuang untuk Nabi Muhammad, manakala kalian memberikan cinta secara totalitas kepada Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita taat dan nurut, kita akan patuh kepada para ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Betul? Ulama adalah pewaris Nabi. Betul? Ulama yang mana selama ulama tersebut istiqamah, ar-rasikhuna fil ilm, istiqamah dalam ilmunya, menjalankan kebenaran, menyuarakan kebenaran, la yakhafuna laumata laim. Demi Allah, ulama-ulama yang istiqamah adalah ulama-ulama yang tidak takut untuk dicemooh, saudara. Ulama-ulama yang istiqamah adalah ulama-ulama yang tidak takut untuk difitnah, saudara. Ulama-ulama yang istiqamah adalah ulama-ulama yang tidak takut dimusuhin. Benar gak? Orang hidup di dunia teh, Bu. Orang hidup di dunia teh, dengerin baik-baik. Orang hidup di dunia teh, Bu, nggak ada yang lepas dari musuh, Bu. Benar gak? Orang baik dimusuhin orang, benar gak?
Apalagi orang nggak baik, dimusuhin orang. Nggak ada manusia di muka bumi yang nggak punya musuh, itu tidak ada. Yang namanya manusia pasti punya musuh, betul? Habibina Muhammad, Habibina Muhammad, manusia paling suci, manusia paling agung, Rasul, seorang Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Manakala beliau berjuang, manakala beliau menyuarakan kebenaran, manakala beliau menegakkan syariat, beliau banyak dimusuhi ibadah Allah. Tapi apakah beliau berhenti? Enggak. Beliau terus berjalan untuk menyuarakan kebenaran, saudara. Enggak. Nabi nggak pernah putus. Nabi tidak pernah putus asa untuk terus dan terus menyuarakan kebenaran. Makanya kita di akhir zaman ini pinter-pinter memilih ulama, memilih ulama, para ajengan, para habaib, pilih yang benar supaya jalan kita bertemu sama Allah itu benar. Kenapa? Karena gurunya orang yang istiqomah. Jadi hati-hati di dalam menentukan seorang guru. Karena guru bisa menyesatkan kita kalau kita tidak pandai-pandai memilih seorang guru. Ya, karena sekarang banyak ulama-ulama sekarang ini macam-macam. Kalau saya bilang ulama-ulama karbitan. Tahu ulama karbitan? Ulama yang dikarbit, ya, apal satu hadis surban meski. Benar nggak? Wow, yang penting pokoknya bisa ngomong kayak tukang jamu, bisa. Ini ulama sekarang ini satu hadis paham, satu Quran paham, ngomong kemana-mana, saudara. Tidak belajar di pesantren, tidak baca kitab, tapi masya Allah, kayak orang paling pintar, paling hebat bersuara. Itu saya lihat banyak di televisi itu, masya Allah. Ngomongnya teh kemana-kemana, ngalor ngidul, nggak ada ujungnya ngomongnya teh. Nggak punya ilmu, yang penting bisa ngomong. Kalau sekarang gitu, ulama sekarang kan begitu. Yang penting sorbannya teh tebal sekian. Saya tidak melarang orang pakai sorban, bagus sunnah, tapi dasari sorban itu dengan ilmu, sehingga ketika menyampaikan kebenaran sesuai dengan ilmu, nggak ngawur. Ulama-ulama yang model begini bahaya, diiming-imingin pakai uang yang merah-merah teh, liar. Benar nggak? Benar nggak? Sekarang banyak nggak ulama kalau diundang tanya dulu tarifnya, ayah nggak? Ayah teh benar begitu. Ngundang saya teh berani seberapa? Waduh. Kayak ngundang penyanyi dangdut sekarang. Ulama sekarang modelnya kayak dangdut. Ya. Sebelum diundang minta di DP dulu. Bayar dulu DP dulu 50%. Kalau saya mau datang 50%. Ulama-ulama GO yang benar nggak? Benar nggak? Ulama yang begitu teh nggak usah diikutin, Bu. Itu ulama jual beli agama, benar nggak? Dia mau cari dunia. Sengaja dia jual beli agama untuk keuntungan dunia, untuk kebahagiaan dunia. Akhirnya dia jual agamanya. Naudzubillah min dzalik. Ulama-ulama zaman sekarang seperti ini, dan ini yang dikatakan oleh Habibina Muhammad. Ulama dunia yang dikatakan ulama usul yang lebih aku takutkan daripada Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang paling menakutkan, saudara. Nabi mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan materi dan kedudukan adalah ulama-ulama yang lebih bahaya daripada Dajjal. Masya Allah. Dan sekarang sudah mulai bermuncul-munculan, Bu, ulama-ulama Dajjal teh. Cuma kalau waktu itu Dajjalnya matanya satu, akhirnya mata dua, Bu. Benar enggak? Nah, ulama-ulama yang begini ini bahaya untuk kita ikuti. Makanya saya sampaikan dari awal, kebenaran dan kebatilan terus bertempur, terus akan terjadi pertempuran. Tapi alhamdulillah, manakala kita berada di jalannya Allah, di jalan yang istiqomah, di jalan yang benar, ulama yang istiqomah, itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ibu bapak sekalian, saya ingatkan, hati-hati di dalam memilih seorang ulama. Di dalam memilih seorang ulama, hati-hati. Siapapun ulamanya, manakala mereka sudah mulai tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, tergelincir ke dalam statement-statement atau ucapan-ucapan yang melanggar aturan Allah, maka pada saat itu kita tidak boleh lagi ikut dengan ulama tersebut, saudara. Karena yang kita ikuti adalah ulama yang hak, yang menyuarakan kebenaran. Siapapun dia, mau habib, mau kiai, mau ulama, siapapun yang menyuarakan kebenaran, yang di situ ada hak, maka kita wajib untuk membela mereka, wajib untuk membantu mereka, wajib untuk berada di barisan mereka. Kalau kita ingin di dunia bahagia, dunia dan akhirat, maka hendaklah kalian selalu berada di barisan ulama-ulama yang hak, saudara. Ini zaman luar biasa.
Ini akhir zaman ini banyak sekali macam-macamnya ulama. Macam-macamnya kiai dan ajengan banyak sekali. Mereka sudah berani betul untuk menyuarakan kebatilan, saudara. Gak ada urusan sama dunia. Yang penting dia dapat apapun yang dia inginkan, apapun yang dia mau dia inginkan. Dia jalankan, dia tabrak hukum Allah, dia terjah hukum Allah. Ya, yang halal dirubah jadi haram, masya Allah. Bahkan berani menghina norma-norma keislaman, berani menghina daripada syariat-syariat Islam. Nggak ada urusan. Yang penting mereka ada urusan-urusan dunia. Yang dia cari ada urusan dunia. Dia langgar syariat Allah, dia hina syariat Allah, dia nistiakan agama-agama Allah. Yang dia cari adalah popularitas, kedudukan dan pangkat, saudara. Dia gadekan, dia jual syariat Allah. Masya Allah. Nah, kalau kita ketemu orang-orang yang begini, nggak boleh fanatik. Manakala dia sudah mulai menyimpang daripada aturan-aturan Allah, maka kita harus tetap istiqamah berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah semuanya. Istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar dan jadilah kami pelaku kebenaran, ya Allah. Ya Rabb, tunjukkan yang benar adalah benar dan jadikanlah kami pelaku kebenaran, ya Rabb. Tunjukkan sebuah kesalahan adalah kesalahan dan jauhkan kita daripada kesalahan tersebut agar kita diberikan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena masih ada yang mau ceramah, itu saja barangkali yang habis sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.